Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqarabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lain. Semoga kenikmatan yang Allah limpahkan pada kita senantiasa kita syukuri, sehingga Allah senantiasa akan menambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah tentang amalan menunggu sholat yang sering sekali, jarang sekali kita lakukan, kecuali mungkin bagi saudara kita yang sudah pernah ibadah umroh atau haji. Nunggu sholat itu bisa berjam-jam, tapi ketika kita berada di rumah kita, itu kadang-kadang kita tidak menunggu waktu sholat, tapi menunggu waktu qomat. Ini yang kadang waktunya mepet, bahkan sering terjadi kita kadang-kadang melalaikan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ala adullukum ala ma yamkhullah bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat isbahul wudu alal makarihi wa kasratul khuta ilal masajid wan tidarul sholati ba'da sholat fadalikumur robbatu robbat. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Rasul, suatu amalan yang menjadikan Allah menghapus segala kesalahan dan mengangkat derajat, yaitu menyempurnakan wudhu walaupun dalam keadaan terpaksa seperti dingin ya, atau bahkan yang sangat mungkin kita sedang kondisi tidak enak, tidak nyaman, banyak melangkah ke masjid dan menunggu sholat berjamaah berikutnya setelah sholat. Maka hal itu bagi kalian seperti ribat menjaga di tempat perbatasan negara Islam dari serangan musuh. Hadis sahih pada kumpulan hadis Sahih Jami nomor 2618. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini mengingatkan kita agar kita itu justru datang menuju masjid musola untuk sholat berjamaah, tidak ketika hanya begitu azan baru datang. Bahkan kadang qomat sudah dikumandangkan, kita terlambat menjadi makmum masbuk. Padahal
Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi ini menunjukkan amalan yang sangat dicintai Allah. Bahkan pahalanya seperti seseorang menjaga perbatasan peperangan dari serangan musuh, agar musuh tidak bisa masuk ke dalam satu negara yang akan diserang. Bahkan diawali dengan menyempurnakan wudhu. Jadi sempurnakan wudhu kita seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah, ya, yang sering kita dengar di surat Al-Maidah ayat 6 itu tentang bagaimana wudhu dengan disempurnakan wudhunya. Tentunya dengan kita datang ke masjid, ke musola, itu datang lebih awal sebelum waktu sholat jamaah dimulai, kita bisa melakukan banyak sekali amalan. Yang pertama, kita bisa melakukan sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah tahiyatul masjid masih ada waktu, kita bisa melaksanakan sholat sunat rawatib yang muakkad qobliyah sebelum sholat fardu dilakukan. Masih ada waktu lagi kita bisa memperbanyak zikir, bisa membaca Al-Quran, subhanallah. Kalau itu setiap waktu kita lakukan, tidak harus menunggu azan, tidak harus menunggu apalagi qomat, apalagi sengaja dengan lah nanti mampu masbuk. Sebab ketika kita melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, berapa jam kita menunggu waktu sholat? Katakanlah ketika di Masjidil Haram, ya, atau di Masjid Nabawi, jarak antara qomat dengan antara adzan dan qomat ada jaraknya lama sekali. Subuh bisa jam 5 lebih, orang berbondong-bondong jam 2 sudah keluar dari maktab menuju masjid. Kemudian setelah pulang dari tanah suci, kira-kira jam berapa kita berangkat ke masjid? Kita sajalah yang sudah pernah ke sana. Sekarang kira-kira jarak antara azan dan qomat, apakah kita sudah di masjid atau kadang seringnya kita terlambat? Coba bayangkan saja, ini sudah ada Nabi SAW menyampaikan kabar gembira. Jauh-jauh sebelum waktunya kita segera berwudu dengan sempurna, kemudian melakukan sholat sunnah, baik tadi sampaikan ada tahiyatul masjid, ada sholat sunat qobliyah, bisa banyak berzikir, membaca Al-Quran, subhanallah, pahalanya sangat luar biasa. Tapi sering sekali kadang kita itu abaikan itu. Ya, mari kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita memulai dari diri kita masing-masing. Syukur mengajak saudara kita, keluarga kita, ayo kalau datang masjid itu jangan hanya nunggu qomat datang, tapi bersegeralah untuk segera kita menunaikan kewajiban kita di dalam sholat berjamaah. Itu saja satu hadis yang mudah-mudahan satu hadis ini untuk mengingatkan kita, jangan kita mengabaikan panggilan azan, panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk kita segera. Apalagi kita sudah diulang kali, hayyalah sholat, ayo segera sholat, hayyalah falah, kita menuju kemenangan. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dari Allah, maka tentunya segeralah mendatangi masjid musola untuk berjamaah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lahata wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.